Apa satu hal yang selalu diajarin sama orang tua lo sampai lo bisa jadi putri tangguh? Selalu harus humble. Lu tau gak sih, gue suka banget sama kata-kata yang Buya Hamka pernah ngomong. Kita terbuat dari tanah. Kita makan dari tanah juga, ya kan? Kita diri di atas tanah. Nanti kita balik ke tanah. Terus kenapa lo harus sombong? Kenapa lo harus langit? Jalankan bisnis selagi kamu tidak membutuhkan. Mengapa? Karena kita tidak bisa menebak apa yang akan terjadi besok, lusa, ataupun tahun depan. Saat ini karir kita masih bagus, gaji bagus banget, oke banget. Fasilitas dari perusahaan juga oke. Tapi apakah ada jaminan bahwa itu akan menjadi milik kita seterusnya? Nggak ada. Tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan. Robert Kiyosaki kasih pesan, kalau kita masih mendapatkan penghasilan dari aktif income, hati-hati saat kita tidak bisa bekerja lagi karena faktor usia, faktor kesehatan, penghasilan Anda gimana? Berhenti juga. Jadi bangun bisnisnya mulai dari sekarang. Keluar dari zona nyaman. Gunakan waktu-waktu yang tidak produktif after office Anda dengan baik. Persiapkannya dari sekarang. Jangan tunggu nanti kalau misalkan something wrong dengan diri Anda, baru mulai ketetet mau mikirin mau usaha apa ya. Itu sedikit lebih telat. Udah nggak nyaman kerjanya. Justru sekarang waktu yang paling tepat untuk memulai di saat Anda masih memiliki penghasilan. Entrepreneur itu pada dasarnya yang pertama adalah orang yang bisa melihat dan membaca kesempatan dan mengambilnya. Ya. Nah, pertanyaannya kalau nggak dilihat, nggak ada opportunity-nya, nggak ada kesempatan, what we have to do? Tugas entrepreneur menciptakan peluang. Jadi peluang ditangkap. Banyak orang nanya ke saya, Pak, kita udah coba lihat peluangnya nggak ada. That's what we have to do. Ciptakan peluang. Many times in entrepreneurship, people say, what are the secrets to success? I share two things. Imagine these because they're going to happen. One, be prepared for a lot of rejection. Whether people close the door in your face or tell you it's never going to happen, you can't do it, you're too old, you don't have the education, you don't have what it takes, somebody else did it, don't listen to them. Don't let it affect you. The second thing is that your service or your product must be the highest quality you can possibly make it. Because you don't want to be in the selling business. You want a product or a service so good that you're in the reorder business, not the selling business. Someone wants to talk about it, they want to reorder, they want it to be part of their lives, or it's so good they want to tell other people about it. Sama mungkin juga kita berbalik bertanya kepada Hotman Paris, ya, yang punya berlian miliaran, ya, mungkin juga berpikiran yang sama. Kenapa ya gue bisa punya berlian mahal-mahal kayak sekarang you pakai sekarang? ya. Nah, yang pertama adalah berpikirlah positif. Dan yang kedua, Berpikir positif. Jangan berpikir berlian dulu ya. ya berpikir positif. Yang kedua, usaha dan doa. Usaha dan doa. Yang ketiga, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Yang keempat, sayangilah seorang ibu yang melahirkan kita. Kok bisa sama kita persis? Semua orang itu selalu bicara membandingkan dengan kesuksesan. Kayak gue pengen kayak Denny Sumargo, sekian terkenal, nanti menjadi model. Gue pengen kayak Dr. Tirta. Tapi mereka lupa bahwa kekuatan terbesar dari seorang manusia itu adalah pikirannya sendiri.
Itu yang mereka lupa. Kalau lu mau sukses ya jangan bandingin sama orang. Karena sepatu kita tidak sama. Betul. Ya lu harus berjuang dengan cara lu sendiri. Dan jangan pernah mengeluh kalau lu nggak punya privilege apapun. It means emang lu ditakdirkan Allah berjuang dari minus. Ya. Dan emang sudah jalannya dan pasti ada maksudnya kenapa lu di situ. Saya tuh selalu ngasih tahu ke staff saya, entrepreneurial itu adalah, nih lihat, misalnya gue entrepreneur, gue punya bos enggak? Tapi gue itu punya tujuan. Jadi entrepreneurial itu adalah gimana caranya kalau lo punya tujuan dicapai segimana mungkin. Maksudnya do whatever you can to get there, gitu kan? Bos itu di sana bukan sebagai orang yang nyuruh-nyuruh, tapi sebagai your resource. Maksudnya kalau lu perlu, tujuan gue adalah user gue harus kayak begini. Gue perlu Belva untuk ngelakuin ini. Then tell me to do that. Gitu. Jadi itu adalah sebuah mindset yang penting banget sih. Jadi gimana caranya kita itu selalu, oke, gue punya goal ini, apapun yang terjadi gue harus sampai sana. Bos gue itu bukan nyuruh-nyuruh gue, bos itu adalah orang yang bisa gue pergunakan untuk gue bisa nyampe situ. Kata yang membuat kita jatuh dari sukses. What will people say? That's it. What will people say? Jadi ketika saya melakukan sesuatu, I don't care what will people say. Karena saya tahu, because I know I cannot make everybody happy. Gue gak bisa bikin semua orang suka sama gue. Gak bisa. Gak mungkin bisa. Agama aja di Indonesia ada 5. Gak bisa semua orang suka sama satu agama, apalagi manusia biasa. So what will people say ketika itu ada di pikiran lo, ketika lo mau berbuat sesuatu, ketika lo mau berkarya, nanti orang ngomongin gue apa ya, nanti orang gak suka ya. Gak usah gitu deh. Sampai kapanpun, kamu nggak akan pernah tahu kapan seseorang siap beli produkmu. Mungkin sekarang mereka lihat produkmu dan tertarik, tapi bisa juga mereka nggak siap beli sekarang. Kadang mereka beli di promosimu berikutnya, dan bisa juga mereka akan beli di setahun kemudian. Itu artinya, jangan pernah berhenti promosinya, karena ada seseorang yang harus kamu bahagiakan. Alasan kenapa saya awalnya ingin membangun Tokopedia adalah menyelesaikan masalah kepercayaan. Tapi ternyata saya belajar ketika saya sendiri ingin membangun bisnis. Saya belajar ternyata membangun bisnis itu adalah tentang membangun kepercayaan. Dan sayangnya kepercayaan itu selalu dinilai dari rekam jejak seseorang. Dan di titik itu saya punya keberanian karena saya percaya bahwa masa lalu itu adalah sesuatu yang sudah tidak bisa kita ubah. Tapi masa depan harusnya ada di tangan kita sendiri.